Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Taib, berbincang tentang rumahku hampir hancur. Jadi memang kita melihat tujuan orang membangun rumah adalah untuk ditempatin. Dengan harapan di rumah tersebut dia bisa membina cinta dan kasih sayang, memiliki anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, memiliki masa depan dan mimpi yang dirajut bersama untuk masuk surga bersama semuanya. Tapi terkadang kita melihat ada rumah yang hancur diterpa oleh badai. Ada rumah yang hancur dikarenakan orang yang di dalamnya yang menghancurkan. Kita akan berbincang tentang rumah tangga yang seharusnya kita jaga bersama. Karena semua tatkala menikah berharap dia mendapatkan kedamaian, mendapatkan sakinah. Tapi sebagian rumah tangga yang ada hanyalah kebencian dan permusuhan. Pertikaian yang tidak pernah selesai. Bahkan anak-anak senantiasa melihat kedua orang tuanya berantem, kedua orang tuanya saling menyalahkan, dan itu menjadi sarapan mereka tiap harinya. Apa sih yang menyebabkan rumah itu hancur? Ada banyak sebab, tapi sebab yang paling utama adalah dosa. Tidaklah Allah memisahkan dua orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi, yang kemudian keduanya ini menikah, tapi dalam perjalanan kemudian dipisahkan antara keduanya. Di antara penyebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh salah satu dari antara keduanya. Jadi buat keluarga hijrah yang mendapatkan keretakan di tembok rumahnya, penerangan yang akhirnya padam, atau konslet yang terjadi di rumahnya, ketahuilah salah satu penyebabnya adalah dosa yang mungkin dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh istri. Maka untuk menyelamatkan rumah yang mau hancur ini, saya mengajak semua keluarga hijrah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi ini kesempatan buat kita bersama yang ingin rumahnya tetap utuh, agar memperbanyak taubat tiap hari. Jangan berpikir, dosa apa Ustaz yang Anda lakukan? Kita banyak dosanya. Hanya saja sebagian di antara kita sok suci, merasa orang paling baik. Apalagi kalau sudah hijrah, dia merasa kenapa hal itu terjadi. Bisa jadi itu karena dosa masa lalu yang kau lakukan, yang engkau belum bertobat dari. Tapi malaikat-malaikat mencatat dosa. Yang kedua yang menyebabkan rumah itu hancur adalah salah persepsi dengan pernikahan. Sebagian orang berpikir pernikahan itu semuanya indah. Apalagi kemanten baru ya, Masya Allah. Dia berpikir dia menikah, dia akan mendapatkan segala kenikmatan, segala kelezatan. Ternyata semua itu dia dapatkan sebentar. Sisanya adalah hak dan kewajiban. Engkau sebagai seorang suami memiliki kewajiban terhadap istri. Seorang suami yang biasanya pulang semau dia, setelah dia punya istri, ada keterbatasan. Dia harus memberikan hak-hak istrinya. Kadang kala istri menanti sampai malam, dia tunggu suaminya.
Ketika datang suaminya telah lelah lupa dengan hak istrinya setelah rutinitas kegiatan dia. Maka buat yang belum menikah dan yang sudah menikah, saya ingatkan bahwa di dunia ini gak ada kelezatan. Dunia ini Allah ciptakan sebagai tempat ujian. Seorang mukmin itu seperti di dalam penjara. Ada aturan-aturan yang mengikat kita. Engkau mungkin merasakan kelezatan sedikit, tapi engkau harus berhadapan dengan tanggung jawab yang besar. Maka tatkala seorang memahami hal ini dan mempersiapkan diri, dia menikah, dia tahu ini bukan hanya malam pengantin, apalagi bulan madu, enggak. Ini tanggung jawab sepanjang hidupmu yang harus engkau emban. Maka kita persiapkan untuk menghadapi hal itu. Yang ketiga, tidak memahami pasangan hidup kita. Kebanyakan kita itu menikah, nggak kuliah di kuliah pernikahan. Dia cocok dengan seorang perempuan, dia memiliki kemampuan secara finansial, udah nikah. Padahal orang melamar kerja aja perlu ijazah. Mau jadi pegawai negeri, mau jadi penjaga toko, minimal SLTA. SLTP. Masya Allah. Ini mau melamar anaknya orang. Mau menjadi komandan, kapten di sebuah bahtera. Kemudian nggak sekolah. Maka diperlukan. Engkau harus belajar gitu loh. Bukan hanya kecukupan secara finansial. Engkau harus tahu pasangan hidupmu ini memiliki banyak kekurangan. Jangan berharap lebih dari dia. Bahkan bagi kaum lelaki, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Bengkok. Kalau engkau mau luruskan patah. Mau gak mau patah. Terus apa yang harus kau lakukan? Fastamti' wa fihinnal iwaj. Engkau bersenang-senanglah dengan dia. Tapi tadi gak ada kelezatan. Istrimu bengkok. Istrimu akan datang bulan. Akhirnya perasaannya jadi labil. Istrimu akan hamil. Perasaannya jadi labil. Istrimu akan nifas. Akan banyak hal yang dihadapi. Kalau engkau menginginkan bidadari, belum waktunya sekarang. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala engkau akan mendapatkan wanita yang sempurna. Begitu pula bagi para wanita. Kalau engkau berharapkan seorang laki-laki yang tanpa kekurangan, maka silahkan hidup tanpa suami. Karena semua suami itu memiliki kekurangan. Rumah tangga yang kokoh. Rumah tangga yang insya Allah tahan gempa. Ada rumah yang tahan gempa. Itu adalah rumah tangga yang dibangun di atas iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka nasihat ana, hendaklah semua kembali kepada Allah. Yang belum belajar agama, belajar agama. Yang dulu ketika menikah gak tahu dengan hak-hak istrinya, hak-hak suaminya, memang gak pernah belajar. Sekarang waktunya engkau belajar. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang baik. Barakallahu fikum. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.